Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah kesucian Korps Sutuar Palu yang juga dirangkaikan dengan perayaan Hari Bapak. Haleluya, terpujilah Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti mengalir, yang tidak pernah berkesudahan dan selalu nyata menyertai kita hari demi hari. Hari ini adalah hari yang spesial bagi para kaum bapak, di mana di dalam Gereja Belah Keselamatan ada apresiasi yang diberikan bagi para kaum bapak. Oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pemikiran kita. Mari kita beribadah. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan kita yang berkuasa, yang senantiasa baik di dalam kehidupan kita, terutama bagi para kaum bapak di dalam Gereja Belah Keselamatan. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi nyanyian nomor 167 dari buku nyanyian kita. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di sorga. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga kita nyanyikan. Berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Damai di dalam hati hendak diberikannya kepada yang selalu turut perintah. Ku berselamat, ku berselamat-selamatnya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, aku antar orang lain kepadanya. ku bergirang menyanyi dan memuji namanya, dan bersaksi hal selamat sentosa. Oleh karena cintanya ia pikul salibnya dan mati bagi orang yang berdosa. Ku berselamat-selamatnya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, aku antar orang lain kepadanya. Haleluya, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Dia oleh karena kebaikannya yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa membuka ibadah ini di dalam doa satu kor doa, kami memuji Allah Bapa. Kita nyanyikan, setelah itu kita akan berdoa pada pagi hari ini. Memuja Allah Bapa, mengucap syukur Allah Bapa. Kami memuji Allah Bapa, terimalah ya Bapa. Sekali lagi, kami memuja Allah Bapa, mengucap syukur Allah Bapa. Kami memuji Allah Bapa, terimalah ya Bapa. inilah yang menjadi ungkapan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuja Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, Jemaat Korps Sutuar Palu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sepanjang minggu ini kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang istimewa pada pagi hari ini. Kami bersyukur pula sebab pagi
ini kami boleh merayakan Hari Bapak di dalam gereja Bala Keselamatan. Kami berterima kasih Tuhan untuk sosok seorang ayah di dalam keluarga, untuk sosok seorang suami di dalam keluarga yang menopang kehidupan kami, yang menjadi teladan bagi anak-anak. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh sebab itu hari ini kami menjadikan hari yang istimewa bagi Bapak di dalam gereja Bala Keselamatan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa, sebab kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menaikkan beberapa buah kor. Kor yang pertama dari buku nyanyian kita, kor nomor 197, Jalan di Terang Matahari. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saya mempersilakan kita sekalian untuk berdiri. Kita menyanyikan kor ini, Jalan di Terang Matahari dalam terang Tuhan. Sebab Allah adalah sumber kekuatan kita. Pujian Allah sumber kuatku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Selamanya Dia kekuatan kita. Selamanya.
selamanya. Haleluya. Dialah Allah, perisai, perlindungan dalam kehidupan kita, kekuatan kita menjalani hari demi hari di dalam kehidupan ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyaksikan tayangan video ungkapan hati anak-anak untuk Papa yang tersayang. Hai, nama saya Billy Lago. Menurut saya, papiku itu seperti superhero. Waktu dan jarak dapat memisahkan kita. Bimbingan, nasihat, dan cinta ayah tetap melekat padaku. Keisha itu bangga sekali sama Papa. Papa orang yang bekerja keras, selalu totalitas. Dan bagi Papa, semua itu pasti bisa dilakukan. Mungkin ada yang saya kecewakan Papa, mungkin saya punya omongan, mungkin saya membantah Papa ya. Maafkan saya ya Pak, kalau saya telah berbuat salah selama ini. Saya mau berterima kasih pada Papa atas kasih sayang yang Papa berikan selama ini. Papa Amos itu orangnya energik, tidak bisa diam, ada saja yang dikerjakan. Itu selalu sayang, memprioritaskan keluarga, tidak pernah melupakan kami anak-anak. Terima kasih sudah jadi papa yang baik bagi Mas Putra, Tian, dan juga Nia. Terima kasih untuk semuanya. Buat Papa dan seluruh ayah di Bala Keselamatan, Selamat Hari Ayah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ayah, Papa. Selamat Hari Bapak, Papa. Selamat Hari Bapak ya Pak, Tuhan Yesus memberkati Papa. Selamat Hari Bapak buat seluruh bapak-bapak yang ada di Korps Wotwa. Selamat Hari Bapak. Selamat Hari Bapak untuk Bapakku dan untuk bapak-bapak yang ada di Korps Wotwa. Tuhan Yesus memberkati. Dan Selamat Hari Minggu, selamat Hari Bapak. Tuhan berkati. Dadah. Terangnya hidup di dunia karena sinar kasih-Mu Bapa. Biar duka menyelimuti kita, Kau selalu hadirkan bahagia. Apapun keadaanmu, bagiku Kau bagaikan raja, pelindungku dari semua badai. Siang malam Kau hangatkan aku. Bila Tuhan izinkan aku bicara, ku bersaksi tak akan pernah menyesal. Punya Dia yang terhebat, hanyalah Dia. Bila Tuhan izinkan aku meminta, hanya ada satu pintaku yang suci. Ku bernafas hanya untuk Dia bahagia. Oh, Papa. Apapun keadaanmu, bagiku Kau bagaikan raja, pelindungku dari semua badai. Siang malam Kau hangatkan aku. Bila Tuhan izinkan aku bicara, ku bersaksi tak akan pernah menyesal. Punya Dia yang terhebat, hanyalah Dia.
Mari kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyian nomor 427 akan kita nyanyikan, dan sementara kita menyanyikan nyanyian ini, persembahan, ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan mingguan dan persembahan persepuluhan kita. Nyanyian nomor 427 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Diucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan mingguan dan persembahan persepuluhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pemikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Eni Baginda. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian penyembahan Bapa yang Kekal. Dan setelah pujian ini, Mayor Nyonya Eni Baginda akan pimpin kita di dalam doa dan pemberitaan firman. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Mari persiapkan hati dan pemikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau beri yang ku pinta Tuhan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih bahwa Engkau Tuhan, Bapa yang sungguh setia dan sempurna menyertai kehidupan kami. Pagi ini kami menyerahkan seluruh persembahan jemaat ke dalam tangan-Mu, persembahan persepuluhan, pembangunan, ucapan syukur, kolekte mingguan. Kiranya Tuhan terima, kuduskan dan berkatilah, supaya setiap persembahan ini menjadi sarana untuk pengembangan pekerjaan-Mu di korop kami. Berkatilah bagi jemaat yang telah membawanya dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati rumah tangga, pekerjaan, pendidikan mereka. Kami serahkan pergumulan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau tidak membiarkan jemaat-Mu bergumul sendiri. Kiranya mujizat dan kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Kiranya Engkau menjamah bagi jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka. Kami mengucap syukur bagi setiap jemaat yang sepanjang minggu ini mereka berulang tahun.
Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan, dan biarlah berkat dan kasih setia Tuhan terus menerus menaungi kehidupan mereka. Kami mendoakan bagi anak-anak kami yang bergumul untuk mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Berilah mereka keberhasilan, dan biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka ketika mereka menjalani serangkaian tes untuk masuk sekolah atau universitas negeri. Kiranya Tuhan memberi keberhasilan. Tuhan, berkatilah bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu berkat bagi mereka. Kami pun berdoa bagi jemaat yang berprofesi sebagai tenaga medis, yang terus berjuang untuk menolong pasien, apalagi bagi pasien COVID-19. Tuhan, Engkau jaga, lindungi dan selamatkanlah mereka. Berikanlah imun dan kewaspadaan yang tinggi bagi para medis kami. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami, pemimpin kami. Oh Tuhan, lindungilah kami dalam kuasa dan perlindungan-Mu, supaya musibah dan masalah ini akan segera berlalu, dan dengan penyerahan yang sungguh kami tetap taat dan setia kepadamu. Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Siapkanlah hati kami supaya benih firman itu bertumbuh dalam hati kami, berbuah untuk kemuliaan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu yang luar biasa, karena kita sedang memperingati Hari Bapa. Oleh karena itu mari saya ajak kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman-Nya. Saya ingin memberi judul untuk firman Tuhan pada pagi ini adalah Bapak yang berjuang bagi keluarga. Bapak yang berjuang bagi keluarga. Ayat penekanan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat yang keempat. Seperti saya katakan di awal bahwa minggu ini adalah Hari Bapa bagi seluruh warga Bala Keselamatan di seluruh dunia. Hari yang secara khusus didedikasikan untuk menghormati perjuangan dan peran penting seorang bapak dan suami di tengah-tengah keluarga. Sebab bapak adalah kepala keluarga, bapak adalah imam dalam keluarga, bapak adalah kekuatan dalam keluarga.
Sebuah keluarga yang memiliki seorang bapak yang takut kepada Tuhan dan berhikmat, maka anak-anaknya akan menjadi manusia yang cerdas, percaya diri, tegar, dan punya daya juang yang tinggi. Ini penting, saudara sekalian, sebab hidup ini penuh dengan persaingan. Hidup ini kompetitif, hidup ini keras, maka anak-anak harus kuat, anak-anak tidak boleh cengeng, jangan suka merajuk dan ingin mendapatkan segalanya dengan mudah, tapi harus mau berjuang keras. Dan itulah peran ayah atau bapak dalam keluarga, membekali anak-anak dengan sikap pantang menyerah dan selalu berpijak pada kebenaran. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh bapak yang memiliki sikap-sikap unggul dan saya akan mengambilnya beberapa orang. Yang pertama adalah Rasul Paulus. Saudara, Paulus memang tidak memiliki anak kandung karena tidak ada bukti dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru bahwa Paulus pernah menikah. Namun, ia menjadi bapak rohani yang disiplin dan penuh kasih. Paulus menekankan peran utama seorang bapak, yaitu seorang bapak harus menanamkan iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus kepada anak-anaknya melebihi siapapun. Dalam firman Tuhan, dalam suratnya dikatakan begini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Seorang bapak haruslah yang pertama-tama mendidik anaknya untuk kenal Tuhan Yesus lebih dari siapapun juga. Ayah harus menjadi teladan dan Paulus mendidik anak-anak rohaninya yaitu Timotius dan Titus sehingga pelayanan mereka, pelayanan Timotius dan Titus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pelayanan mereka menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Bahkan ladang pelayanan itu terus bertumbuh karena Paulus memberi teladan sekaligus menanamkan iman yang teguh di dalam Kristus. Yang kedua adalah Ayub. Ayub selalu bersungguh-sungguh mengawasi pertumbuhan iman dan perilaku anak-anaknya. Dia tidak pernah lengah. Dalam Ayub 1 ayat 5 dikatakan begini saudara. Apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub bangun pagi hari, bangun lebih awal untuk membuat korban bakaran bagi anak-anaknya. Yang dilakukan Ayub adalah wujud kasih dan didikan serta perhatian bagi anak-anaknya. Maka seperti Ayub, kita harus terus-menerus berjaga dan siaga tentang pendirian dan iman anak-anak kita. Apakah tetap fokus kepada Tuhan Yesus atau sudah mulai goyah? Sebab dunia ini ada dalam genggaman tangan anak-anak kita. Anak-anak kita bebas mengakses apapun juga. Yang baik, yang buruk, semua ada. Dan sayangnya kebanyakan yang buruk itulah yang menarik.
Sehingga sebagai orang tua kita harus selalu waspada. Kita harus menanamkan iman dan hikmat Tuhan bagi anak-anak kita, supaya mereka bijaksana memilih segala sesuatu. Dan terutama didiklah anak-anak kita, ajarlah mereka untuk takut kepada Tuhan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ayub adalah bapak yang waspada. Ayub menciptakan lingkungan yang religius dan membangun mesbah keluarga, membawa anak-anak, membawa keluarga untuk tunduk atas kuasa Tuhan dan selalu mendoakan anak-anak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga adalah Yosua. Yosua adalah bapak yang bijaksana menentukan pilihannya. Ia memutuskan pilihan yang benar dan tepat. Coba saudara baca dalam Yosua 24 ayat 15. Demikian bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pendirian yang teguh sebagai seorang kepala keluarga, seorang Yosua, bapak yang memiliki pendirian teguh. Sebagai seorang bapak atau seorang suami dalam keluarga, memang bukanlah orang yang sempurna. Bapak atau ayah kita juga penuh dengan kekurangan. Kadang mereka merasa lemah, kadang mereka juga merasa sakit, kadang mereka terkesan mengabaikan kita, mungkin karena capek, mungkin karena lelah bekerja seharian, tetapi sesungguhnya mereka telah berjuang dengan segenap tenaga bagi keluarga. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu, buatlah mereka bangga akan dirimu, supaya jerih payah mereka, jerih payah ayah kita tidak sia-sia, dan supaya lanjut umurmu di negeri, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hai istri, dukunglah suamimu untuk terus melakukan hal-hal yang benar. Janganlah menuntut yang berlebihan sehingga suami menjadi salah arah. Tetapi hormatilah, buatlah suami menjadi seorang yang percaya diri dan selalu berpijak kepada kebenaran. Menjadi seorang ayah, seorang bapak tentu adalah pengalaman yang berharga, dan imbalannya adalah kebanggaan ketika menyaksikan keberhasilan dan prestasi anak-anaknya, dan yang terutama ketika anak-anaknya, ketika keturunannya hidup dalam kebenaran. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata demikian, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini luar biasa saudara. Seorang ayah pasti bangga ketika anaknya berhasil, ketika mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, jadilah kebanggaan bagi ayah kita, bagi bapak kita, bagi orang tua kita. Hiduplah senantiasa sesuai dengan firman-Nya, sebab Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kita. Selamat
Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati kaum bapak di Korop Woodward, senantiasa mengaruniakan kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan kita senantiasa memiliki bapak-bapak yang hebat dan luar biasa di Korop Woodward. Sekali lagi, selamat Hari Bapa. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbahagia untuk kaum bapak yang ada di Korop Woodward. Semua bapak bagi anak-anaknya adalah pahlawan. Bapak adalah pelindung, Bapak adalah jagoan yang selalu dibanggakan dan selalu berjuang untuk anak-anak, istri, dan keluarga. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk bapak-bapak kita. Mungkin ada bapak-bapak yang sedang bergumul oleh karena sakit parah. Mungkin mereka bergumul dengan pekerjaan yang begitu sulit dijalani di masa virus corona ini. Kita perlu mendoakan mereka supaya mereka tetap menjadi kepala keluarga yang kokoh, yang teguh dalam iman, serta membawa seisi keluarga kepada Kristus. Mari kita menyanyikan satu kor nomor 127. Di hatiku ada nyanyian kasih Allah. Saudara, ketika dalam hati kita ada nyanyian kasih Allah, maka seisi keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dalam hati Bapa ada nyanyian kasih Allah. Dalam hati ibu ada nyanyian kasih Allah. Dalam hati anak-anak demikian juga. Maka seisi keluarga akan menikmati damai sejahtera. Berdoalah untuk keluarga, untuk orang tua, untuk ayah, untuk ibu, untuk anak-anak, sehingga seisi keluarga senantiasa dipelihara Tuhan dengan sempurna. Mari kita menyanyikannya. Sebelum saya akan berdoa, kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Di hatiku ada nyanyian kasih Allah. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku menyanyi dan berseri. Di hatiku ku menyanyi. Di hatiku ada nyanyian kasih Allah. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku menyanyi dan berseri. Di hatiku ku menyanyi. Kita satu di dalam doa. Sungguh indah Bapa, ketika dalam hati kami ada nyanyian tentang kasih Allah, tentang kasih Kristus, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan kasih-Mu. Pagi ini kami membawa di dalam doa untuk setiap bapak di Korop Woodward. Karuniakanlah mereka hati yang sabar, hati yang lapang dan bijak dalam mendidik anak-anak dan mengayomi istri di tengah keluarga. Berikanlah kekuatan dan kesehatan, berikanlah kemampuan dan hikmat untuk melakukan tugas dan pekerjaan mereka ketika mereka mencari nafkah, berjuang untuk keluarga. Kami mau berdoa bagi bapak-bapak yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang terbaring oleh karena sakit.
Tuhan, jamahlah dan pulihkanlah mereka. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh memperingati Hari Bapa. Kami bangga atas perjuangan bapak-bapak kami dalam keluarga. Kiranya berkat-Mu, kasih setiamu terus Engkau limpahkan bagi mereka. Tuhan, mungkin di antara kami tidak dapat melihat Bapak kami lagi, karena mereka telah bersama-sama dengan Engkau di surga. Tetapi kami bangga untuk teladan yang baik, kasih sayang yang mereka berikan semasa mereka hidup bersama dengan kami. Kami juga mau berdoa untuk bapak-bapak yang mungkin telah jauh dari hadapan Tuhan. Bapa, tariklah mereka kembali untuk dapat senantiasa mengasihi Engkau dan mengasihi keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di tengah keluarga kami. Sekarang kami mohon, sertailah kami sepanjang minggu ini dalam perjalanan hidup kami. Bimbinglah kami dalam terang dan kuasa-Mu, lindungilah kami senantiasa. Terima kasih untuk anak-anak muda kami yang telah melayani Engkau dalam ibadah online ini. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan dan hidup mereka senantiasa dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dan penyertaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh El Kudus menyertai kita saat ini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita dan senantiasa sepanjang minggu ini kita ada di dalam perlindungannya. Amin.